The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that. Letak geografis Desa Hargomulyo. Desa Hargomulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini berdiri sejak tahun 1952 dan memiliki luas wilayah administratif sebesar 1.520,27 hektar. Secara geografis, kondisi bentang alam Desa Hargomulyo terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian wilayah berkisar antara 50 hingga 400 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data tahun 2024, Desa Hargomulyo memiliki total populasi sebanyak 7.855 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.918 orang dan penduduk perempuan sebanyak 3.937 orang. Dengan luas wilayah yang cukup besar dan kondisi topografi yang beragam, Desa Hargomulyo memiliki potensi alam dan sosial yang mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Desa Hargomulyo merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik fisik dan lingkungan yang cukup beragam. Suhu rata-rata di desa ini mencapai 28 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 hingga 2.500 mm per tahun. Tingkat kelembapan udara rata-rata mencapai 83% dan lama penyinaran matahari sekitar 8 jam setiap hari. Kecepatan angin rata-rata di wilayah ini adalah 4 meter per detik dengan arah angin dominan berasal dari selatan. Kondisi topografi Desa Hargomulyo sendiri cukup beragam, terdiri dari dataran rendah seluas 300 hektar dan dataran tinggi seluas 73 hektar, dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 hingga 20%, yang membuat wilayahnya tergolong dalam kategori agak curam. Jenis tanah di wilayah ini didominasi oleh tanah aluvial, tanah grumusol, dan yang paling dominan adalah jenis tanah latosol, dengan sebaran paling banyak di bagian utara desa. Secara umum, kondisi sumber air di Desa Hargomulyo tergolong baik dan tersebar merata, sehingga mendukung kegiatan pertanian serta kebutuhan rumah tangga masyarakat setempat. Dengan kondisi alam yang relatif stabil, serta ketersediaan sumber daya yang melimpah, Desa Hargomulyo memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan sektor pertanian, konservasi lahan, dan perencanaan wilayah berkelanjutan. Dari aspek hidrologi, Desa Hargomulyo memperoleh pasokan air dari 3 sumber utama, yaitu sungai besar, sumur milik masyarakat, dan PDAM. Secara rinci terdapat 2 sungai besar, 1.317 sumur gali, 42 sumur bor, serta 200 sambungan rumah PDAM yang berperan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dari sisi kebencanaan, Desa Hargomulyo tergolong dalam kawasan rawan bencana alam, meliputi bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, kejadian tanah longsor dan kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun dengan intensitas sekitar 1 kali dalam 1 tahun.
Sumber daya alam di Desa Hargomulyo terdiri atas 3 jenis utama, yaitu batu andesit, tanah liat, dan kelapa. Batu andesit umumnya ditemukan di kawasan perbukitan, sedangkan tanah liat dan kelapa tersebar di beberapa padukuhan di wilayah desa. Berdasarkan data penggunaan lahan, Desa Hargomulyo didominasi oleh lahan pertanian. Rinciannya meliputi pekarangan seluas 800 hektar, sawah 59 hektar, dan perkebunan 43 hektar. Selain itu, terdapat pula lahan perbangunan yang mencakup permukiman seluas 27 hektar, pemakaman 2 hektar, perkantoran 0,3 hektar, serta sarana dan prasarana umum dengan total luas sekitar 111,3 hektar. Neraca lahan adalah suatu perhitungan atau analisis yang menggambarkan keseimbangan antara ketersediaan lahan dengan penggunaan dan pemanfaatannya untuk berbagai kebutuhan, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tujuan utama neraca lahan adalah menyediakan data dan informasi yang bisa digunakan untuk pengelolaan lahan secara efisien dan berkelanjutan, agar konflik penggunaan lahan dapat diminimalkan serta kebutuhan pembangunan tetap terpenuhi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kondisi neraca lahan Desa Hargomulyo mulai dari persawahan. Lahan persawahan di Desa Hargomulyo seluas 59 hektar dan didominasi oleh sawah irigasi. Di sebelah selatan desa ini terdapat lahan persawahan yang menjadi pusat produksi padi. Sedikit lahan sawah juga ada di blok sebelah timur, serta setelah rel kereta api terdapat 2 blok sawah tambahan. Di sisi barat desa terdapat lahan seluas 20 hektar yang sebagian besar tidak ditanami padi, melainkan tanaman cabai sebagai tanaman utama. Produksi padi di desa ini rata-rata mencapai 20 ton per tahun, dengan kapasitas maksimal sekitar 30 ton. Selain padi, jagung juga diproduksi dengan hasil sekitar 2 ton per tahun. Desa ini tetap mampu melakukan 2 kali tanam padi dalam satu musim di sawah irigasi. Saat musim kemarau, lahan persawahan digunakan untuk menanam berbagai jenis kacang-kacangan sebagai alternatif. Di sektor perkebunan, Desa Hargomulyo memiliki beberapa komoditas utama, yaitu kelapa, kayu sengon laut, serta tanaman ketela atau singkong yang menyediakan bahan pangan alternatif dan pendapatan tambahan bagi warga. Selain pertanian dan perkebunan, terdapat pula usaha peternakan yang dijalankan secara perorangan, terutama ternak kambing dan sapi. Peternakan ini menjadi salah satu sumber penghasilan penting bagi masyarakat desa. Berdasarkan hasil penghitungan neraca lahan, terlihat bahwa jumlah kebutuhan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan hasil pertanian yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Hargomulyo mengalami defisit. Selain itu, berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah penduduk menggunakan rumus pertumbuhan penduduk, diperkirakan jumlah penduduk Desa Hargomulyo pada 20 tahun mendatang akan mencapai sekitar 9.236 jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kondisi neraca lahan Desa Hargomulyo di masa depan mengalami kondisi rawan. Secara umum, pasokan air di Hargomulyo bersumber dari air tanah dan air permukaan. Ketersediaan air sangat didominasi oleh air tanah, di mana mayoritas warga bergantung pada sumur gali berjumlah 1.317 unit, ditambah sumur bor dan fasilitas PAH. Namun, ada kendala kualitas karena air sumur rata-rata mengandung kapur akibat kondisi geologis alam. Meskipun debit air rata-rata tercatat 0,5 liter per detik, air permukaan dari 2 sungai besar, Sungai Kanjangan dan Sungai Tangkisan, bersifat musiman. Debitnya besar saat hujan, namun akan kering total saat musim kemarau. Hal ini menyebabkan ketersediaan air bersih hanya mencukupi saat musim penghujan. Karena ketika kemarau tiba, sering terjadi kekeringan rutin yang memaksa 4 padukuhan harus mendapat dropping atau pasokan air dari luar. Kebutuhan air di Hargomulyo terbagi ke dalam 3 sektor utama. Untuk kegiatan rumah tangga, meskipun sudah ada 1.317 sumur gali, layanan PDAM yang baru menjangkau 3 padukuhan dan airnya hanya digunakan untuk mencuci karena tercium bau kaporit. Air juga sangat dibutuhkan untuk irigasi pertanian, khususnya mengairi 59 hektar lahan sawah. Namun, masalah air menyebabkan sawah hanya bisa panen padi 2 kali setahun dan sangat bergantung pada pembagian air yang sering terlambat saat musim tanam. Terakhir, air juga dialokasikan untuk sektor perikanan.
Secara keseluruhan, neraca air di Hargomulyo menunjukkan kondisi rawan defisit atau defisit tersembunyi. Ketersediaan air yang didominasi sumur terbukti tidak mampu menopang kebutuhan sepanjang tahun, dibuktikan dengan keberadaan kekeringan rutin dan kebutuhan dropping di musim kemarau. Permasalahan ini diperparah oleh kondisi fisik wilayah, di mana kemiringan lahan 15-20% dan didominasi batuan andesit mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Oleh karena itu, perlu ada prioritas serius dalam penanganan sumber air baru, karena solusi yang ada, PDAM, belum optimal dan tidak dapat digunakan sebagai air minum rumah tangga. Neraca udara adalah sistem keseimbangan yang menggambarkan kondisi udara di suatu wilayah tertentu. Dengan neraca udara, kita bisa melihat bagaimana kualitas dan keseimbangan udara di daerah tertentu. Keseimbangan udara dipengaruhi oleh vegetasi dan juga aktivitas manusia. Secara umum, Desa Hargomulyo memiliki kualitas udara yang variatif. Di sisi sebelah utara desa, kondisi udara masih asri dan segar. Namun sebaliknya, di sisi selatan desa, kualitas udaranya tidak sebaik yang di sisi utara. Hal ini disebabkan karena pengaruh polusi yang utamanya diakibatkan polutan PM2.5. Pengaruh polusi ini disebabkan letak geografis sisi selatan desa yang semakin dekat dengan wilayah perkotaan. Berdasarkan data pemantauan, wilayah desa ini berwarna kuning atau sedang dengan nilai AQI 51-100. Pada indeks ini artinya udara masih aman bagi sebagian masyarakat, namun orang dengan kondisi sensitif sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan. Tingkat kadar polutan Desa Hargomulyo sendiri secara rinci sebagai berikut, yaitu PM2.5 dengan kadar 14,63 mikrogram per meter kubik termasuk klasifikasi sedang. Karbon monoksida dengan kadar 177,78 mikrogram per meter kubik termasuk kategori baik. Nitrogen dioksida dengan kadar 164 mikrogram per meter kubik termasuk kategori baik. Ozon dengan kadar 62,76 mikrogram per meter kubik termasuk kategori baik, dan PM10 dengan kadar 17,15 mikrogram per meter kubik termasuk kategori baik. Vegetasi yang berada di Desa Hargomulyo didominasi oleh sengon laut, diikuti oleh pohon mahoni dan juga pohon jati. Pohon sengon laut merupakan vegetasi paling dominan disebabkan masa panennya yang cepat serta menjadi sumber ekonomi masyarakat. Pohon sengon laut dapat menyerap CO2 kurang lebih 20-150 kg per tahun. Pohon mahoni dapat menyerap CO2 kurang lebih 100-300 kg per tahun. Dan pohon jati dapat menyerap CO2 kurang lebih 50-250 kg per tahun. Penyerapan di atas adalah perkiraan karena kemampuan penyerapan pohon dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, diameter, dan juga spesies pohon. Kondisi topografi Desa Hargomulyo yang beragam membuatnya kaya akan potensi bahan galian, terutama batu andesit yang tersebar di beberapa pedukuhan. Pertambangan andesit merupakan bagian dari pertambangan mineral dan batu bara pada subkategori pertambangan batuan. Sebaran tambang andesit di wilayah Desa Hargomulyo berada pada kawasan kontur berbukit terutama wilayah bagian barat dan selatan desa. Menurut informasi masyarakat setempat, penambangan batuan andesit di Desa Hargomulyo banyak dimulai pada rentan tahun 2016-2017, yaitu ketika adanya proyek besar pembangunan Bandara Internasional Daerah Istimewa Yogyakarta, yang lokasinya berdekatan dengan Desa Hargomulyo. Pertambangan batuan andesit di desa ini banyak digunakan sebagai bahan dasar konstruksi bangunan dalam pembangunan bandara tersebut.